Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain ya rabbal. Kita melanjutkan membaca tafsir karangan ulama Nusantara Syekh Nawawi atau tafsir Al-Munir. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu kitab Al-Qur'an la raiba fih. Ai hadzal kitab Al-Qur'an la raiba fih, tidak ada keraguan. Ai hadzal kitab alladzi yaqra'uhu 'alaikum. Artinya ayat itu, kitab itu alladzi yaqra'uhu 'alaikum, yang dibacakan kepadamu melalui rasuli, utusanku Muhammadun, yaitu Muhammad, Rasulullah Muhammad. Ai hadzal kitab, kitab Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Annahu min indi, sesungguhnya Al-Qur'an itu min indi, hanya dari Allah, tidak ada kecampuran pikiran Muhammad atau pikiran yang lain, pikiran Jibril atau yang lain. Jadi jangan ragukan Al-Quran ini, sebab Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Muhammad ini semuanya min indi, dari Allah langsung. Fa'in amantum bihi, jika kamu beriman bihi dengan Al-Quran, haditukum, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadamu. Wa illam tu'minu, jika kamu semuanya bihi dengan Al-Quran tidak beriman, wa illam tu'minu, dan jika kamu tidak beriman bihi dengan Al-Quran, azzabatkum, Allah akan mengazabmu. Jadi bagi yang tidak percaya dengan Al-Quran, pasti nanti akan diberikan azab atau siksa oleh Allah. Jadi Al-Quran ini la raiba fih, tidak perlu diragukan, bahwa apa yang enggak diragukan, bahwa tidak, Al-Quran ini min indi, dari Allah. Jadi enggak usah ragu bahwa Al-Quran ini semuanya dari Allah, orisinil dari Allah. Jadi kalau kamu beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk. Wa illam tu'minu, dan jika kamu tidak beriman dengan Al-Quran, maka akan diberikan siksa. Hudan lil muttaqin, ay rahmatun li ummati Muhammad. Hudan lil muttaqin itu artinya rahmat. Jadi Al-Quran itu hudan, maknanya rahmat li ummati Muhammad. Jadi Al-Quran ini merupakan rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umat Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu posisinya sebagai rahmat kepada umat Muhammad. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa umat Muhammad itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yasdiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nari wassirati wal mizani wal ba'thi wal hisabi wa ghair dzalik. Siapa yang disebut umat Muhammad yang mendapatkan rahmat oleh Al-Quran itu, dengan Al-Quran itu, yaitu orang-orang yusaddiquna, yang membenarkan bima ghaba anhum, dengan apa yang tidak terlihat oleh mereka. Yaitu apa? Contohnya jannah, surga. Surga itu enggak terlihat, tapi ciri orang yang muttaqin atau orang yang mendapatkan rahmat itu adalah orang yang percaya kepada hal-hal yang tidak pernah mereka lihat. Yaitu surga, neraka, mizan, timbangan, ba'thi, hari kebangkitan, wal hisab, penghitungan, wa ghair dzalik. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak pernah melihat atau ghaib, nggak pernah kita lihat. Nah, itu umat Islam mempercayainya. Bima ghaba anhum, dengan apa yang tidak pernah lihat, yang ghaib. Ghaba itu wakila
Al-muradu yang dimaksud bil ghaibi, apa yang dimaksud dengan ghaib? Al-qalb. Nah ini menarik ini. Jadi ada pendapat yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal yang ghaib, itu maksudnya ada al-qalb, hati. Nah ini penting untuk para pemirsa di rumah. Kita semua punya hati. Tapi kita nggak pernah melihat hati kita kan. Dan hati bolak-balik berputar-putar, kita juga kadang tidak bisa mengendalikan. Jadi yang disebut dengan yu'minuna bil ghaibi yaitu iman kepada hati. Wal makna yu'minuna biqulubihim, maknanya yu'minuna biqulubihim, iman dengan hati mereka. La kalladzina yaquluna bi afwahihim, tidak seperti orang-orang yaquluna yang berkata bi afwahihim dengan mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, tidak seperti yang ada dalam hatinya. Jadi yang disebut yu'minuna bil ghaibi itu iman kepada keyakinan hati, bukan kepada omongan. Jadi ada sebagian orang itu yang lebih percaya, yang tidak mengikuti kata hatinya, tidak yakin dengan kata hatinya, tidak iman dengan kata hatinya. Jadi kalau iman dengan hatinya, saya yakin, atau menggunakan hatinya, saya yakin akan menemukan Allah di situ, akan menemukan kepercayaan dan keyakinan kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Ayatimuna, yaitu menyempurnakan as-sholawatil khamsi. Ya, yuqimuna sholat itu mendirikan sholat, biasanya kita maknakan. Itu maksudnya yatimuna, itu maksudnya menyempurnakan as-sholatul khams. Sholat 5 waktu. Yuqimuna sholat, ya, as-sholah yang dimaksud di sini adalah as-sholawatul khamsi. Yaitu sholat 5 waktu bisyuruti, dengan syarat-syarat sholat, wal arkani, dan rukun-rukun sholat, wal hay'ah, dan hay'ah sholat. Jadi yuqimuna sholat itu menyempurnakan. Artinya kalau sholat jangan ngasal gitu. Utamanya terkait dengan sholat 5 waktu. Harus lengkap syarat rukunnya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ay mimma a'tainahum, yakni dengan apa a'tainahum, yang telah saya berikan, yang telah Allah berikan kepada mereka, minal amwali, dalam bentuk harta, yatasaddiquna li ta'atillah, mereka mensedekahkan hanya semata-mata taat kepada Allah. Wa huwa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq wa ashabih, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabatnya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun ini oleh Syekh Nawawi itu adalah memberikan harta yang, atau mengifakkan, mensedekahkan hartanya untuk ketaatan kepada Allah. Siapa yang dimaksud? Yaitu seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin banyak yang mendengar ya tentang kedermawanan para sahabat Nabi. Jadi ketika Rasulullah meminta untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, maka di antara sahabat Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq itu berani mensedekahkan hartanya itu keseluruhan. Kalau sekarang sudah nggak ada itu. Jadi seluruh hartanya disedekahkan di jalan Allah. Karena tahu bahwa rezeki itu dari Allah, dan itu disedekahkan semata-mata untuk ketaatan kepada Allah, dan bisa mencontoh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Utsman menyedekahkan separuhnya. Ya, kalau tidak mampu untuk seperti Abu Bakar As-Siddiq yang mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah, ya seperti Utsman lah, ya separuhnya. Itu pun saat ini sudah berat.
Jadi kalau kita tidak yu'minuna bil ghaibi wa mimma razaqnahum yunfikun juga berat. Jadi kita harus tahu sumber harta kita. Jadi sebenarnya amwal itu diberikan itu dari mana, dapatnya dari mana? Dari Allah juga. Kalau kita yakini itu, maka nggak berat seandainya mensedekahkan seperti Abu Bakar. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian hartanya disedekahkan kepada Allah. Jadi contohnya huwa Abu Bakar As-Siddiq wa ashabih. Dan contohnya itu Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu semuanya dikenal dermawan. Utamanya para pejuang-pejuang ring pertamanya. Jadi memang syarat untuk sukses dalam perjuangan itu utamanya di jalan Allah ya harus punya kerelaan untuk mensedekahkan sesuatu yang dia punya, yaitu hartanya seperti para sahabat. Nabi yang sudah mensedekahkan hartanya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang-orang yu'minuna yang beriman bima dengan apa unzila ilaika, yang telah diturunkan kepadamu minal Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan oleh Allah min qablika, sebelum kamu Muhammad. Jadi orang mukmin itu mereka yang percaya terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an, dan percaya juga kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelumnya, ala sairil anbiya, yaitu dari para sahabat, dari para nabi sebelumnya, minat Taurah, salah satunya antaranya at-Taurah, kitab Taurat. Kitab Taurat kita tahu diturunkan kepada Nabi Musa, yang sekarang saya nggak tahu seperti apa itu kitabnya karena ini tidak terjaga sampai hari ini. Wal Injil, dan kitab Injil. Kitab Injil kita tahu diturunkan kepada Nabi Isa. Makanya kita harus percaya juga bahwa ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Itu orang mukmin itu juga harus percaya kepada Taurat dan kepada Injil, bahwa kitab ini pernah diturunkan gitu. Waz-Zabur, dan kitab Zabur. Kitab Zabur kita tahu kalau sekarang banyak disebutnya sebagai Mazmur, kitab puji-pujian, karena memang ini diturunkan kepada Nabi Daud, dan Nabi Daud itu dikenal sebagai nabi yang memiliki suara emas. Jadi kitab Zabur berisi ya kalau sekarang katanya sih, saya juga ini Mazmur lah, kitab puja-puji, syukur, doa begitu. Wa ghairiha, dan selainnya. Jadi selain Taurat, Injil, Az-Zabur, itu tentu ada kitab-kitab yang lain. Min sairil kutubis sabiqah, dari berbagai kitab yang terdahulu alal Quran, sebelum Al-Quran. Jadi sebelum Al-Quran turun itu sudah banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah yang harus kita percaya. Ingat ya, harus dipercaya. Tetapi itu hanya untuk dipercaya, bukan untuk diamalkan. Jadi kalau Al-Quran itu dipercaya sekaligus diamalkan. Tapi kalau kalau kitab-kitab sebelum Al-Quran itu cukup dipercaya saja. Bahwa pernah ada kitab Taurat, pernah ada kitab Injil, dan pernah ada kitab Zabur. Tapi ini sudah tidak out of date. Jadi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada dan harus kita percaya, seperti kita percaya kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Tetapi ajarannya itu sudah out of date, sudah selesai. Nah, tetapi orang mukmin itu harus percaya itu. Jadi Islam dengan agama-agama sebelumnya itu berkesinambungan, itu maksudnya begitu. Jadi percaya kepada Islam, kepada Al-Quran, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab Al-Quran, itu sama, harus percaya juga dengan para nabi sebelum Rasulullah Muhammad, dan juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Rasulullah Muhammad.
bedanya kalau kitab-kitab yang sebelum Al-Quran itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Jadi hanya dinilai kepercaya saja, isinya sudah nggak bisa kita lakukan. Karena apa? Yang menjadi syariat itu yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada akhirat hum yuqinun ay wahum mereka yusaddiquna bima fil akhirah, artinya mereka membenarkan dengan apa yang ada atau yang akan terjadi di akhirat nanti, minal ba'si, dari kebangkitan, ba'dal maut, kebangkitan setelah mati, wal hisabi, dan hisab. Jadi orang mukmin itu iman kepada hari akhirat, itu artinya iman bahwa akan ada kebangkitan setelah mati. Dan setelah mati itu juga ada prosedur. Ya, kalau kita pakai gambaran prosedur lah, kalau di dunia ini kan itu namanya kias. Jadi setelah manusia dibangkitkan, masuk itu prosedur-prosedurnya. Nah, akhirat dengan semua prosedurnya itu harus diyakini. Apa saja? Ya, hidup kembali. Al-hisab, dihitung. Amal kita dihitung. Wa na'imul jannah, termasuk juga kenikmatan surga. Itu harus kita percaya. Jadi percaya kepada akhirat itu percaya pada semuanya. Bukan hanya satu-satu gitu, hanya percaya pada surganya aja atau nerakanya aja, enggak. Jadi percaya kepada akhirat itu percaya pada kesatuannya. Wa huwa Abdullah bin Salam wa ashabih wa na'imul jannah wa Abdullah bin Salam wa ashabih. Dan orang-orang yang diberikan surga, ya contohnya adalah Abdullah bin Salam. Itu sudah dijanjikan surga. Ulaika mereka ay ahlu hadis sifah, ulaika mereka ahlu hadis ya, pemilik sifat ini, ala hudan ay karomati nuzuli, yaitu mereka selalu dalam petunjuk, ay karomati nuzuli min rabbihim, ay mendapatkan karomah yang turun mir rabbihim, dari Tuhannya. Wa ulaika, dan mereka humul muflihun, orang-orang yang beruntung, ay an-najun, yang orang-orang yang sukses, mina atau beruntung atau terhindar minas sukhti, dari kebencian Allah, wal azabi, dan azab Allah. Siapa mereka itu? Orang-orang muflihun, orang yang diselamatkan dari kebencian dan azab Allah. Wahum, mereka itu ashabu Muhammad, yaitu para sahabat Muhammad. Jadi para sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Salam tadi, itu mereka yang memang disebut sebagai humul muflihun. Tentu kalau para sahabat Muhammad, kita pengikutnya juga akan humul muflihun, akan mendapatkan kebahagiaan atau terselamatkan dari azab Allah. Saya pikir sampai di situ yang ini biasanya yang dibaca tiap tahlil ya. Yang disebut kemarin saya sebut bahwa ini adalah 4 ayat yang menyebutkan ciri-ciri orang mukmin. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau di yang kemarin di surah Al-Fatihah itu kenapa disebut di situ juga menyebutkan beberapa ciri manusia selain ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu orang yang mukmin, orang yang kafir. Nah, ini orang mukmin. Ciri orang mukmin seperti yang ada di dalam 4 surat awal surat Al-Baqarah ini. Jadi kalau tahlil itu kenapa dibaca? Supaya ingat bahwa orang mukmin itu ya percaya kepada cirinya itu ada di bacaan tahlil itu. Alif lam dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, itu
Itu diingat-ingat terus setiap tahlil, karena itu adalah ciri orang mukmin. Siapa itu? Orang yang akan beruntung, orang yang akan terhindar dari siksa dan mendapatkan rahmat Allah nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muflih, orang-orang mukminun yang muflihun, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beruntung atau terhindar dari api neraka. Semoga tafsir atau pembacaan tafsir atau tulisan yang disuguhkan oleh Syekh Nawawi ini terkait dengan ciri-ciri orang mukmin itu betul-betul kita bisa kita cermati, kita pelajari supaya kita betul menjadi orang hamba Allah yang mukmin. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kita hidup di dunia dan kita hidup di akhirat nanti mendapatkan berkah dan rahmat, syafaat dari Allah dan syafaat dari Al-Quran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.